Halo teman-teman, baiklah pada video pembahasan kita kali ini kita akan membahas tentang hukum bacaan mat yang ada di dalam Al-Quran. Nah, pada materi ini ada 2 poin penting yang akan kita bahas. Yang pertama, kita akan membahas tentang apa itu mat. Yang kedua, yaitu jenis-jenis mat. Sebelum memasuki inti dari materi kita pada hari ini, perlu kita mengetahui apa itu mat. Mat itu adalah menambahkan atau memanjangkan. Huruf mat itu ada 3. Yang pertama alif, yang kedua waw, dan yang terakhir yaitu ya. Selanjutnya kita akan membahas tentang jenis-jenis mat. Nah, jenis-jenis mat ini terbagi menjadi 2. Yang pertama mat asli dan yang kedua yaitu mat far'i. Kita akan membahas mat asli. Apa itu mat asli? Mat asli itu juga disebut dengan mat tabi'i atau tabi'at. Huruf mat asli itu terbagi menjadi 3. Yang pertama yaitu alif, apabila huruf sebelum mat itu berharakat fathah. Contohnya seperti kola. Nah, yang kedua yaitu huruf waw, apabila sebelum mat itu hurufnya berharakat dhammah. Contohnya seperti yakulu. Yang terakhir yaitu ya, apabila sebelum huruf mat itu berharakat kasrah. Contohnya seperti fihi. Yang kedua, kita akan membahas tentang mat far'i. Mat far'i ini dibagi menjadi 14. Yang pertama, mat wajib mutasil. Yang kedua, mat jaiz munfasil. Yang ketiga, mat silah tawilah. Yang keempat, mat badal. Yang kelima, mat arid li sukun. Yang keenam, mat lin atau mat lain. Yang ketujuh, mat iwat. Yang kedelapan, mat tamkin. Yang kesembilan, mat farok atau farkun. Yang kesepuluh, mat silah qasiroh. Yang kesebelas, mat lazim musakol kalimi. Yang kedua-belas, mat lazim muhaffaf kalimi. Yang ketiga-belas, mat lazim musakol harfi. Dan yang terakhir yaitu mat lazim harfi muhaffaf. Yang pertama kita akan membahas apa itu mat wajib mutasil. Mat wajib mutasil ini apabila huruf mat dan hamzah bertemu dalam satu kata. Contohnya seperti jaa. Yang kedua yaitu mat jaiz munfasil. Nah, seperti kita ketahui, munfasil ini artinya terpisah. Jadi mat jaiz munfasil ini apabila huruf mat dan huruf hamzah terpisah. Contohnya seperti la'budu. Cara membacanya 3, 4, atau 5 harakat. Yang ketiga yaitu mat silah tawilah. Mat silah tawilah ini apabila hadamir setelahnya yaitu huruf hamzah. Contohnya seperti bihi azwaja. Cara membacanya 2, 4, atau 5 harakat. Yang keempat yaitu mat badal. Mat badal ini artinya mengganti. Mat badal ini adalah berkumpulnya huruf mat dan hamzah dalam satu kalimat, tetapi huruf hamzahnya terlebih dahulu dari huruf mat. Contohnya seperti dari kata amanu menjadi amanu. Cara membacanya yaitu dengan 2 harakat. Yang kelima yaitu mat arid li sukun. Mat arid li sukun ini pemberhentian wakaf atau bacaan pada akhir kata, yang mana hurufnya itu menggunakan huruf pada mat tabi'i seperti huruf alif, huruf waw, dan huruf ya. Contohnya seperti humul muflihun. Cara membacanya dengan 2, 4, atau 6 harakat. Yang keenam yaitu mat lin atau mat lain, yang mana lin atau lain artinya lunak. Apabila huruf waw dan huruf sukun yang sebelumnya berharakat fathah. Contohnya seperti khaufun. Yang ketujuh yaitu mat iwat.
Mad iwad adalah berhentinya bacaan pada tanwin fathah di akhir kalimat. Contohnya seperti dari rokiban, kalau berhenti menjadi rokiba. Cara membacanya dengan 2 harkat. Yang kedelapan yaitu mad tamkin atau penekanan. Mad tamkin ini adalah bertemunya 2 huruf ya. Yang pertama, huruf ya-nya itu berharkat fathah dan tasydid. Yang kedua, huruf ya-nya itu sukun atau mati. Contohnya seperti wan nabiyina. Cara membacanya dipanjangkan 2, 4, atau 6 harkat. Mad farqun atau farok artinya pembeda. Mad farok ini adalah bacaan panjang yang bertujuan untuk membedakan pertanyaan dan kabar. Contohnya seperti Qul Allahu. Cara membacanya dipanjangkan 6 harkat. Yang ke-10 yaitu mad silah qasirah, yang mana mad silah qasirah ini adalah apabila sebelum hadamir ada huruf berharkat dan disyaratkan dia tidak bersambung pada huruf setelahnya dan tidak pula bertemu dengan hamzah berharkat. Nah, pada mad silah qasirah ini ada 3 syarat. Yang pertama, sebelum hadamir ada huruf berharkat atau hidup. Contohnya seperti kana bihi basiro. Yang kedua, hadamir tidak dibaca bersambung dengan lafaz setelahnya atau tidak diidghamkan. Contohnya seperti lahul mulk. Yang ketiga, hadamir tidak bertemu dengan hamzah. Contohnya seperti lahu azwaja. Jadi, contoh dari mad silah qasirah ini yaitu li rabbihi lakanud. Cara membacanya dengan dipanjangkan 2 harkat. Yang ke-11 yaitu mad musaqqal kalimi, yang mana mad musaqqal kalimi ini adalah apabila setelah huruf mad terdapat huruf tasydid. Nah, contohnya seperti waladhdallin. Cara membacanya dengan dipanjangkan 6 harkat. Yang ke-12 yaitu mad lazim muhaffaf kalimi, yang mana mad lazim muhaffaf kalimi yaitu setelah huruf mad terdapat huruf sukun dan tidak diidghamkan. Contohnya itu hanya ada 2 di dalam Al-Quran. Salah satunya yaitu ada pada Quran surah Yunus ayat 5. Contohnya al-ana wa qad kuntum. Cara membacanya dengan dipanjangkan 6 harkat. Yang ke-13 yaitu mad lazim musaqqal harfi, yang mana mad lazim musaqqal harfi ini setelah huruf mad terdapat huruf fawatihus suwar. Nah, contohnya seperti alif lam mim. Cara memanjangkannya dengan 6 harkat. Yang terakhir yaitu mad lazim harfi muhaffaf, yang mana mad lazim harfi muhaffaf ini apabila huruf fawatihus suwar itu terdiri dari 2 atau 3 ejaan. Contohnya seperti hamim. Cara membacanya dengan dipanjangkan 6 harkat. Dengan berakhirnya pembahasan kita pada kali ini, agar kita dapat mengingat hukum bacaan mad ini, sekiranya teman-teman dapat mengerjakan soal yang ada pada papan tulis ini. Semoga ilmu yang disampaikan dapat bermanfaat dan dapat diamalkan.
Baiklah, pada video pembahasan kita kali ini ada beberapa metode yang digunakan dalam video ini. Nah, beberapa metodenya yaitu ada 3. Yang pertama, metode ceramah. Yang kedua, metode resitasi atau metode pemberian tugas. Dan yang terakhir yaitu metode demonstrasi. Yang pertama, kita akan membahas metode ceramah. Nah, apa itu metode ceramah? Ya, metode ceramah itu adalah penerapan dan penuturan secara lisan oleh guru terhadap kelasnya. Murid mendengarkan dengan teliti dan mencatat hal-hal pokok dengan menggunakan alat bantu mengajar media oleh guru. Kita perlu mengetahui beberapa kelebihan dan kekurangan dalam menggunakan metode ceramah ini. Yang pertama, yaitu kelebihan menggunakan metode ceramah. 1. Pendidik mudah menguasai kelas. Yang kedua, mudah dilaksanakan. Yang ketiga, dapat diakui pada dalam jumlah besar. Dan yang terakhir, pendidik mudah menerangkan bahan pembelajaran berjumlah besar. Nah, yang selanjutnya yaitu kekurangan dalam menggunakan metode ceramah. Yang pertama, kegiatan belajar mengajar menjadi verbalisme atau pengertian kata-katanya itu kurang. Yang kedua, pada yang dari sisi visual akan rugi dan pada yang auditifnya akan lebih besar menanggapi. Yang ketiga, bila terlalu lama itu akan menjadi bosan. Yang kelima, sukar mengontrol sejauh mana pemerolehan pembelajaran. Dan yang terakhir yaitu menyebabkan peserta didik pasif. Yang kedua, metode yang digunakan di dalam video pembahasan kita ini yaitu metode resitasi atau pemberian tugas, yang mana metode resitasi ini adalah metode penyajian bahan di mana guru memberikan tugas tertentu agar peserta didik melakukan kegiatan belajar. Nah, metode ini diberikan karena dirasakan bahan pelajaran terlalu banyak sementara waktu sedikit. Perlu kita mengetahui apa kelebihan dan kekurangan dalam menggunakan metode resitasi ini. Yang pertama yaitu kelebihan menggunakan metode resitasi. Nah, yang pertama yaitu pengetahuan yang diperoleh dapat diingat lebih lama. Yang kedua, berkesempatan untuk memupuk perkembangan keberanian, mengambil inisiatif, bertanggung jawab, dan berdiri sendiri. Selanjutnya yaitu kekurangan dalam menggunakan metode resitasi ini. Yang pertama, sering terjadi penipuan terhadap pekerjaan orang lain. Yang kedua, terkadang tugas dikerjakan oleh orang lain. Dan yang terakhir itu, sukar memberi tugas yang memenuhi perbedaan individual. Dan yang terakhir, metode yang digunakan dalam video pembahasan materi kita pada hari ini yaitu metode demonstrasi. Yang mana metode demonstrasi ini adalah metode mengajar dengan cara memperagakan barang, kejadian, aturan, dan urutan melakukan kegiatan baik secara langsung maupun melalui penggunaan media pengajaran yang relevan dengan pokok bahasan atau materi yang sedang disajikan. Nah, pada video pembahasan kita ini kita menggunakan slide atau PPT seperti yang ada di papan tulis yang dapat kita lihat. Penting untuk kita mengetahui kelebihan dan kekurangan dalam menggunakan metode demonstrasi. Yang pertama, kita akan membahas kelebihan dalam menggunakan metode demonstrasi. Yang pertama, dapat membantu memahami dengan jelas jalannya suatu proses pembelajaran. Yang kedua, dapat memudahkan berbagai jenis penjelasan. Yang ketiga, yaitu kesalahan-kesalahan yang terjadi dapat diperbaiki melalui pengamatan. Selanjutnya yaitu kekurangan dalam menggunakan metode demonstrasi ini. Yang pertama, tidak melihat dengan jelas benda yang dipertunjukkan. Yang kedua, tidak semua benda atau materi dapat diperagakan. Dan yang terakhir yaitu susah dimengerti bila demonstrasi tidak dikuasai oleh pendidik.